Oke, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga Python Start. Nah, ini yang baru udah gabung itu ada 6 orang, nunggu 4 orang lagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita review dulu deh apa yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Ya, aku mulai aja ya. Nah, minggu kemarin kita itu udah belajar tentang variabel. Nah, teman-teman masih ingat nggak apa variabel itu sih tentang pelajaran minggu depan? Ada yang bisa jelasin ke kita semua apa itu sih variabel? Dan gimana cara bikin variabelnya? Ada yang bisa? Kalau ada, silakan aja teman-teman. Dihidupin aja mic-nya. Oke, ada yang bisa? Tes, suaraku kedengaran kan? Halo? Kedengeran kok, Kak Ah, Rizka. ya, oke, kedengaran. Oke, oke, mungkin kalau aku ulang aja lagi ya. Itu variabel. Nah, kemarin kita belajar tentang variabel. Variabel itu adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Nah, variabel itu sama halnya dengan sebuah wadah di mana kita bakal nyimpan suatu nilai ke dalamnya. Nah, ini kan ada contoh di sini. Itu ada jam sama dengan 6. Nah, jam di sini itu adalah sebuah variabel di mana dia bakal menyimpan nilai ke dalamnya. Nah, kebetulan di contoh ini itu adalah jam sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah nilainya. Jadi antara variabel dan nilainya itu dihubungkan oleh operator segment ya, atau sama dengan. Nah, jadi sebuah variabel itu eh, contohnya atau strukturnya seperti ini. Dia ada nama variabel, kemudian ada operator assignment-nya, dan nilai dari variabel itu. Nah, operator mana nih yang dapat mengubah nilai variabel? Nah, kita kemarin itu yang sama dengan tadi. Jika misalkan kita di awal belajar tentang ada aturan di Python yang ada namanya aturan urutan. Nah, jika kamu bikin variabel di awal, masukin nilainya jam sama dengan 6, kemudian di bawah kamu bikin lagi variabelnya sama, tapi nilainya berbeda. Nah, ketika dijalankan, yang bakal ditampilkan oleh program atau Python sendiri itu adalah variabel atau perintah terakhir yang kamu bikin. Jadi yang bakal dibacanya adalah pertama, kemudian yang kedua. Nah, nilai yang kedua ini bakal menimpa nilai sebelumnya. Jadi yang terakhir dipanggil lah yang akan tampil. Jadi jam sama dengan 7,5 yang bakal akan keluar, bukan jam sama dengan 6, bukan 6 gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Salah satu aturan dari Python, aturan berurutan. Berurutan di mana program bakal dibaca dari awal sampai akhir. Kalau dia variabelnya sama, yang akan dibaca itu adalah nilai terakhir yang kamu set. Nah, gimana sih cara bikin nama variabel yang baik? Nah, kemarin aku udah jelasin variabel yang baik itu kategorinya satu, dia tuh bisa menjelaskan nilai yang tersimpan di dalam variabel itu. Contoh nih, kayak jam sama dengan 6. Nah, jam itu berarti memberi tahukan kita bahwa 6 itu adalah sebuah jam. Atau contoh lain, umur misalkan. Umur sama dengan 17 tahun gitu. Nah, si 7 kalau misalkan kita nggak tahu nih nama variabelnya, cuma nilainya aja 17. Kamu pasti bingung, 17 itu bisa sebuah sebuah harga, bisa sebuah jumlah, bahkan umur. Jadi emang dipakailah nama yang bisa menjelaskan nilai dari tersebut gitu. Itu hal yang pertama untuk kita bikin variabel yang baik itu. Nah, yang kedua, bikinlah variabel itu jangan yang terlalu panjang, seperti kayak total banyak siswa.
Nah, terlalu panjang itu kamu bakal kesusahan nanti kalau mau manggil variabel itu lagi di bawahnya gitu. Misalkan kamu mau print nih variabel itu. Nah, total banyak siswa kan terlalu panjang bikinnya. Jadi cukup dengan 2 suku kata aja kalau bikin variabel. Contoh seperti judul buku. Nah, itu cukup dia bisa menggambarkan apa nilai yang bakal disimpan dan dia juga nggak terlalu panjang gitu. Nah, seperti username itu cukup 1 suku kata karena username sendiri itu sudah menjelaskan nilai apa yang bakal disimpan ke dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kamu bikin A aja variabelnya, A itu kan orang nggak tahu. A itu menunjuk ke kemana sih gitu. Nah, enkripsi juga, enkripsi yang mana gitu. Nggak tahu. Nah, seperti yang lain. Nah, kemarin kita udah belajar itu tentang tipe data. Nah, teman-teman sendiri mungkin kayaknya aku sering tuh ngomong tentang tipe data, tipe data. Teman-teman ada yang tahu nggak apa aja sih tipe data yang udah kita pelajari? Ada yang tahu? Oke, Robi kasih jempol. Robi tahu nggak apa tipe data yang udah kita belajar dari kemarin-kemarin? Oke, Robi, tahukah kamu? Yang lain ada yang tahu nggak apa aja sih tipe data atau data type yang udah kita belajar sebelumnya? Ada yang tahu? Kemarin tuh aku sempat bilang kita ada 3 tipe data yang sejauh ini yang udah kita pelajari. Oke, kalau teman-teman lupa, aku ingatkan lagi. Kita itu sejauh ini belajar tentang oh, 3 tipe data. Yang pertama, tipe data bilangan bulat atau yang disebut dengan integer kalau di dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, itu adalah pecahan desimal yang bilangan berkoma. Nah, bilang berkoma seperti ini. Nah, itu namanya di dalam bahasa pemrograman namanya adalah float. Float. Kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada namanya tipe data string atau yang biasa kita kenal dengan tipe data untuk memasukkan sebuah kata atau kalimat. Nah, jadi itu 3 tipe data yang sejauh ini kita udah pelajari, teman-teman. Nah, kemarin kita udah juga belajar nih tentang fungsi untuk memasukkan data ke dalam program kita. Ah, teman-teman masih ingat nggak fungsi apa sih yang kita meminta user untuk memasukkan nilainya? Kalau kemarin kan ada print. Kalau print itu kita untuk mencetak nilai yang kita program sendiri di program kita. Sedangkan kalau Input fungsi bukan. ini itu kita minta ke user. Ya, Faru, kamu tahu? Input bukan. Ah, ya, betul. Input, fungsi input. Nih, yang udah kita pelajari kemarin, teman-teman. Di dalam input, itu kita bisa ngasih petunjuk untuk pengguna. Input ini, pengguna atau si yang orang yang bakal gunain program kita atau yang jalanin program kita, apa sih yang bakal dimasukinnya ke dalam program tersebut gitu. Nah, di dalam ini kita bakal bantu dia ngasih clue atau petunjuk untuk nilai yang bakal dimasukin oleh si user. Nah, jadi cara bikinnya itu input, kemudian buka kurung, kamu masukkanlah berupa string itu misalkan kalimatnya masukkan harga barang. Itu contoh sebuah petunjuk biar si user memasukkan harga barang. Nah, input sendiri, nilai input ini itu bisa teman-teman simpan ke dalam variabel tadi. Variabel kan sebuah wadah di mana kita bisa memasukkan nilai ke dalamnya. Jadi nilai dari variabel hasil ini adalah eh, inputan yang bakal dimasukin oleh si user. Jadi misal contoh kayak kita minta input harga harga barang gitu. Nah, dimasukinlah sama user misalkan harga barangnya 10.000. Nah, berarti hasil menyimpan nilai 10.000.
Nah, kemarin mungkin ada yang yang perlu kita highlight, itu kalau misalkan fungsi input, ya apapun yang dimasukkan oleh user, baik itu misalkan dia minta harga barang, berarti kamu masukin sebuah angka kan, 10.000. Kalau di dalam bahasa pemrograman itu angka adalah integer. Tapi kalau dia masukkan pakai input atau si user masukkan, itu bakal diterjemahkan oleh Python sebagai sebuah kata. Jadi meskipun kamu masukinnya 10.000 atau nilai desimal 10,5 atau 11,1 atau sebagainya, itu bakal dikenali oleh program sebagai sebuah string. Nah, di pelajaran hari ini atau malam ini, kita bakal belajar tentang gimana sih merubah agar inputan user yang angka tadi memang harusnya sebuah angka gitu. Jadi nanti bakal ada, oh rasanya kita kemarin udah belajar. Kita udah belajar kemarin itu salah satu fungsi untuk merubah inputan yang berupa kata ke dalam integer itu menggunakan fungsi str. Mungkin teman-teman ada yang lupa. Nah, ini, itu kita ada namanya fungsi int, kemudian ada fungsi str. Oh, aku ralat deh, yang tadi untuk kita merubah inputan, misal kita mau masukin nih 10.000 ke dalamnya yang tadi harga barang. Nah, seharusnya kan harga barang yang 10.000 itu adalah sebuah angka. Tapi Python menganggapnya sebuah kata. Jadi kita perlu merubahnya ke dalam sebuah angka sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kita bisa menambahkannya dengan angka yang lainnya gitu. Jadi di sini kita gunain fungsi int. Nah, tadi aku ralat lagi, aku salah bilang itu bukan str. Kalau sedangkan str itu dia sebuah tipe data lain, contoh nih integer. Tapi kamu mau merubahnya ke dalam kata. Jadi baru pakai str. Jadi int dan str itu bertolak belakang. Nah, oke, kita masuk udah berapa orang? Aku cek dulu ya. Oh, ada 2 orang lagi ya yang belum masuk. Oh, Dimas udah selamat. Oh, misal belum masuk ya? Oh ya, aku cek dulu. Oh, udah, berarti tinggal 1 orang lagi. Misal udah, Faru udah, Kinar, Robi, Isa, Lintang. Bentar ya, aku cek dulu absen kali ya. Fauzi udah masuk? Oh, udah. Oke, berarti udah pas. Kita masuk ke materi hari ini, teman-teman. Nah, kemarin kita belajar tentang string. String yang operasional, tentang input, dan sebagainya. Nah, sekarang kita juga masih di dalam judul besarnya string, tapi kita bakal belajar di sini itu tentang fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di dalam string. Nah, oh, hari ini kita dikasih tugas sama si project manager, Emily. Nah, kita kan di pro team nih, logikanya. Kita adalah programmer pro team. Nah, kita disuruh di sini itu bikin project untuk fasilitas rekreasi bunga matahari. Nah, dia si klien itu pengen kita tuh bikin sebuah program yang bisa mengotomasi pengumpulan masukan dari pelanggan-pelanggan. Oke, aku langsung di sini aja. Nah, di sini ada namanya project. Kita itu adalah masukan.
Katanya di sini baru-baru ini keluarga kami tinggal di fasilitas rekreasi bunga matahari. Tempatnya nyaman dengan meja yang baik. Kami sangat menyukai Okroska di menu musim panas. Terdapat gym di bangunan sebelah. Saya datang ke sana untuk melakukan tinju pada sore hari ketika anak-anak sedang menikmati polo air. Nah, jadi si manajer itu dia menawarkan sebelum itu kita punya 4 tugas atau 4 case. Yang pertama, sang manajer menawarkan diskon untuk komen yang besar. Maksud di sini, semakin panjang si pelanggan kan ada, misalkan pelanggan bikin review gitu, bukan sebuah restoran tadi kan, dia bikin review. Jadi semakin panjang tulisan yang dimasukkan oleh si pelanggan, semakin panjang review yang dimasukkannya, diketiknya, itu dia bakal mendapatkan diskon yang besar juga. Itu case yang pertama, gimana sih kita bakal bikin program seperti itu. Nah, yang kedua, bagian gym bisa digunakan sebagai iklan. Berarti katanya, jika ada kata gym di dalam eh, review pelanggan atau komentar si pelanggan tadi, maka itu bisa kita tampilkan sebagai iklan si yang komenan atau review pelanggan ini bisa kita jadikan iklan kalau ada kata gym di dalamnya. Nah, itu tugas kita yang kedua. Kita harus mencari ada nggak kata gym di dalam ini. Nah, yang ketiga, sang koki tertarik dengan sebutan menu musim panas. Nah, di sini ada nggak kata musim panas di dalamnya? Itu katanya. Di sini ada kan? Nah, kita bakal cek di posisi berapa ada musim panas. Selanjutnya, manajer menghargai komentar yang mengandung kata-kata nyaman. Sama seperti tadi, berarti dia ada nggak kata nyaman di sini? Nah, jadi kita ada punya 4 tugas. Oke. Nah, berarti 4 tugas tadi aku ulangi lagi. Yang pertama, itu tugas kita menentukan panjang dari sebuah komentar. Nah, komentar itu kan dia masukkan berupa kata, teman-teman, berupa kalimat. Berarti tipe datanya adalah string. Nah, kita berarti pertama kita disuruh untuk menentukan panjang string. Kedua, kita bakal memotong bagian string. Misalkan dia ada kalimatnya panjang satu paragraf, tapi kita hanya ingin mengambil satu kalimat aja atau satu kata aja. Nah, gimana sih caranya? Nah, ketiga, keempat, kita mencari sebuah kata yang diinginkan. Nah, di dalam string itu ada beberapa fungsi. Nah, fungsi itu bisa disimpan di dalam variabel. Nah, cara bikinnya atau struktur membuat perintah itu kita bikin dengan nama variabelnya, kemudian sama dengan, lalu nama fungsi yang bakal kita gunakan. Lalu apa sih argumen di dalamnya? Tuh argumen tuh semacam misalkan ada nggak ya kata musim panas? Berarti yang jadi argumen adalah musim panasnya di dalam. Oke, mungkin. Nah, yang pertama, itu tugas pertama kita tadi menentukan panjang dari komentar pelanggan atau panjang dari sebuah string. Nah, teman-teman, untuk menentukan panjang, kita menggunakan fungsi string yang namanya len. Len, jadi len itu, eh bentar, aku masukin di sini. Yang dilihat jangan yang hijaunya teman-teman, yang di bawahnya perbesar dulu. Kita langsung aku praktekin langsung di sini. Nah, yang pertama itu untuk menentukan panjang sebuah string, kita memakai fungsi yang namanya len. Ini fungsi untuk eh,
panjang sebuah string. Nah, namanya adalah len. Nah, gimana sih Kak cara kita menggunakan len ini gitu? Oke, kita coba ya menggunakan len. Misal kita punya sebuah variabel yang namanya komentar. Komentar. Kemudian ada di sini komentar pelanggan yang berupa string. Kita ambil aja di sini. Tempat yang fantastis. Tempat yang fantastis. Nah, kita ingin tahu berapa nih panjang komentarnya. Nah, teman-teman, panjang komentar itu yang dimaksud adalah kita bakal menghitung berapa karakter yang ada di dalam komentar. Nah, berapa karakter ini itu berarti spasi maupun tanda baca atau tanda seru, tanda titik, tanda tanya, dan sebagainya itu bakal dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah semua hal yang ada di dalam tanda petik atau di dalam string itu. Termasuk spasi dan tanda baca. Atau yang sederhana aja. Aku masukin tempat aja dulu. Gitu. Tempat. Jadi kita mau hitung. Kalau teman-teman lihat di share screen-ku, kira-kira tempat itu berapa sih panjangnya? Coba teman-teman hitung. Ayo, berapa? 7. Ayo, 7. ada yang hidupin mic. Sampaikan berapa? Ada 7. 8. Oke. Oh, 7. Tadi ada yang bilang 8. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Ada yang bilang 7, ada yang 8. Oke, kita... Nah, 7 teman-teman. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanda seru. Nah, jadi 7 tuh panjangnya. Jadi yang perlu teman-teman ingat, setelah kita taruh spasi di tengah tempat spasi tanda seru. Nah, berapa sih? 8. Jadi spasi itu dihitung, teman-teman. Oke, itu untuk menghitung panjang dari sebuah komentar. Nah, selanjutnya itu ada cara menghitung posisi namanya atau indeks kalau dalam bahasa pemrograman. Indeks. Nah, kita punya sebuah string atau sebuah komentar lah. Namanya kami pergi berlibur, titik. Nah, aku misalkan ingin ngambil, eh, ingin tahu posisi P itu di posisi berapa ya. Nah, sebelum teman-teman tahu nih, oh ada angka di bawah ini, kalau kita hitung biasa aja, misal kita hitung dari huruf K. Kami ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti P sebenarnya ada di posisi ke-6. Tetapi teman-teman, dalam bahasa pemrograman, itu kita menghitung dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Jadi itu yang perlu diingat lagi nih. Mungkin kapan perlu teman-teman catat biar teman-teman ingat. Bahasanya dalam bahasa pemrograman atau di dalam Python, kita menghitung sebuah kata atau string itu dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Jadi P itu kalau kita hitung dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah angka 5. Itu. Nah, sekarang kita ambil contoh langsung di buku ini nih. Kita mau tahu posisi huruf M tuh berada di posisi berapa. Nah, teman-teman setelah tahu nih hitungan posisi, huruf M itu berada di posisi keberapa?
atau indeksnya berapa? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan di mic aja atau lewat chat pun nggak apa-apa. Huruf M itu ada di indeks keberapa dari tempat ini? Ada yang tahu? Oke, ada yang ngechat. Itu di posisi 2. Oke, kita tes ya. Kita tes. Oke. Nah, gimana sih Kak caranya? Oh, bentar, Dimas, kamu ada coret? Oke ya. Posisi tadi, posisinya adalah 2. Nah, cara ngambil posisi, misalkan kamu mau ngambil huruf M. Tadi ada yang bilang dia posisi 2. Nah, cara bikinnya untuk ngambil posisi 2. Jadi seperti ini bikinnya. Dari komentar, atau komentar ini kan isinya tempat. Nah, kita mau ngambil posisi 2. Kamu masukin aja 2, tapi pakai kurung siku. Kurung siku. Jadi coba kita jalankan. Nah, posisi 2 adalah huruf M katanya. Coba lagi. Posisi 0 adalah huruf T. Jadi seperti itu untuk mengambil sebuah posisi. Nah, gimana kalau misalkan aku mau bukan satu huruf aja, tapi mau misalkan contoh dari kami pergi berlibur. Aku mau ngambilnya kata kaminya aja, Kak, gitu. Oke. Gimana sih kalau ngambil kata kaminya aja? Saya contoh di sini kami pergi berlibur. Nah, aku mau ngambil kata kami aja, biar dia bisa keluar katanya kami. Jadi caranya adalah kita ambil indeks awal. K itu indeksnya berapa, teman-teman? 0 tadi kan? Oke. Nah, huruf I itu indeksnya berapa? Ada yang tahu huruf I indeksnya berapa? 4. Oke, 4. Ya, benar 4. Coba, sik lagi. Oke, atau sinar 3. Kita hitung ya, aku hitung. 0, 1, 2, 3. Jadi, itu adalah 3. Nah, meskipun dia ada di posisi 3, tapi kalau untuk kita memotong namanya, berarti kita mau ngambil kaminya aja, berarti kita potong, itu kita bukan masukin angka 3-nya, bukan posisi 3. Kalau 3, itu nanti yang bakal dicetak itu adalah kam aja, tinggal i-nya. Nah, untuk memotong, teman-teman, itu ada pengecualian. Dia memotong tuh harus kamu lebihkan satu indeksnya. Nah, jadi kita mau motong kami, sedangkan I itu ada di indeks ketiga. Tapi biar kami atau I itu nggak kepotong, kamu harus lebihkan satu indeksnya. Jadi, kalau 3 dilebihkan jadi indeksnya 4. Nah, baru kami itu nggak kepotong, maka keluar kami gitu. Jadi, intinya kalau mau ngambil sesuatu, sebuah kata, kamu ambil posisi awal, kemudian sampai posisi akhir, tapi lebihkan satu posisi tersebut. Nah, untuk sampai di sini, teman-teman ada yang ingin tanyakan dulu sebelum aku lanjut ke fungsi yang lain? Atau ada yang bingung? Nah, contoh aku mau ngambil perginya aja. Kita hitung nih, pergi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu indeksnya 9. Tapi karena kita mau memotong, kita lebihkan 1. Jadi 10. Sini kita. Nah, maka akan tampil pergi. Itu untuk memotong. Nah, gimana sih Kak kalau kita mau mencari sebuah kata yang kita inginkan ada nggak di dalam kata tersebut?
Nah, contoh, kayak si pelanggan memasukkan komentar, kita menyukai bla bla bla, button save gitu kan. Nah, kita mau cari kata paella di sini. Apakah ada di dalam ini? Kan itu bahasanya. Nah, aku contohkan. Ada kata paella. Nah, jadi di dalam variabel komentar, kita bakal mencari kata paella. Jadi, struktur bikin perintahnya itu adalah kita ambil variabelnya dulu, lalu kita pakai fungsi selanjutnya. Tadi kita udah belajar fungsi len untuk menghitung panjang. Nah, lalu kita ada namanya fungsi find untuk mencari. Nah, fungsi find itu kita panggil si komentar tadi atau isinya yang kita menyukai Paila. Kemudian kita kasih titik, lalu find. Kamu mau mencari apa tadi? Argumennya apa? Misal tadi kita mau cari Paila. Nah, kita carilah Paila. Nah, kok. Nah, yang keluar adalah 14 katanya. Lah, kenapa keluarnya 14, Kak? Padahal kan kita mau nyari apakah Paella itu ada di dalam sini atau enggak. Nah, jadi kalau di Python itu ketika teman-teman mau mencari sebuah kata di dalam kata atau di dalam kalimat panjang, dia nanti kalau dia ada, dia bakal mengeluarkan indeks awalnya. Berarti indeks P ini yang bakal dipanggilnya. Yuk, kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti dia mengambil indeks pertama dari kata yang kamu ingin cari. Berarti indeks P itu ada di posisi 14. Gimana kalau kita mencari kata yang nggak ada, Kak? Apa sih yang bakal keluar? Contoh, aku mau mencari kata bunga. Nah, yang bakal keluar adalah -1. Jadi -1 itu menyatakan bahwasanya kata yang kita cari itu nggak ada di dalam variabel yang bakal kita cari katanya. Jadi dia nggak ada kata bunga ini di dalam kita menyukai. Ini nggak ada kata bunga. Itu untuk find. Nah, di Python tuh kan kemarin kita belajar bahwanya Python tuh sensitif. Dia bisa membedakan mana huruf kapital, mana huruf kecil. Antara huruf kapital dengan huruf kecil itu bakal dianggapnya berbeda meskipun dia katanya sama. Contoh kayak nyaman dan nyaman kayak gini. N-nya kapital, N-nya kecil. Nah, saat kamu ingin mencari kalimat di dalam sebuah string, misalnya contoh kayak ini, kita mau nyari kata kita. Nah, teman-teman, antara kita dengan huruf kapital dan kita dengan huruf kecil semua itu bakal dianggapnya berbeda. Saat kita mencari kita nggak pakai yang huruf kecil, dia bakal bilang itu nggak ada atau -1. Padahal kan ada kata kita gitu di dalam sini, meskipun huruf O-nya beda. Jadi, untuk mencegah hal ini terjadi, kita perlu merubah ini ke dalam huruf kecil semuanya, baru kita cari gitu. Nah, gimana sih Kak caranya kita mengubah huruf yang ada huruf kapital ini menjadi huruf kecil semuanya? Nah, huruf C ini juga kapital. Nah, kita pakai fungsi yang namanya eh komentar gitu, bikinlah kata huruf kecil, huruf kecil. Kecil sama dengan, nah si komentar ini atau kalimat ini bakal kita rubah ke dalam huruf kecil semuanya. Nah, kita pakai komentar titik lower. Nah, kita pakai di sini namanya lower. Nah,
Ini. Lower itu adalah fungsi di dalam string untuk merubah kata ke dalam huruf kecil semua. Nah, kita ganti print di sini, kita mau cari kata kita tadi kan. Di huruf kecil. Yang di variabel yang udah kita ubah ke dalam huruf kecil. Jadi pakai huruf kecil ini lagi, bukan komentar. Karena kita udah merubahnya. Nah, tadi hasilnya -1. Kalau sekarang gimana, Kak? 0 katanya. Berarti ada. Karena K itu ada di indeks 0. Indeks yang awal. Oke, kesimpulannya variabel string membolehkan beberapa bentuk operasi seperti menghitung panjang string, kemudian mencari sebuah kata di dalam string, kata tertentu. Kemudian kita bisa merubahnya ke dalam huruf kecil semuanya. Nah, di dalam string untuk menghitung sebuah indeks atau posisi, kita mulai dari angka 0. Nah, jadi sekarang setelah yang aku jelaskan, nah sebelum kita masuk tugas, itu teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang teman-teman bingung dulu sebelum kita masuk tugas? Oke, kalau enggak, kita masuk ke tugas itu di course, pilih modul, pilih course yang pertama, bentar, aku jaringanku. Oh, jaringanku bermasalah. Pokoknya pilih itu modul 3. Eh, yang ada tentang bagian ketiga string. Nah, bentar. Udah mau course, kemudian ambil Python Basic. Nah, itu ambil lesson yang lesson 3, string, yang nomor 5. Oke, karena ada teori, kita bahas dulu bareng-bareng teorinya. Katanya di sini yang benar tentang string adalah, nah, yang benar itu adalah elemen string bisa didapatkan menggunakan nomornya atau posisi atau indeks tadi, benar. Kemudian, sebagian dari string bisa dipotong dengan menetapkan nomor awal dan nomor akhirnya, itu benar. Elemen-elemen dari string bernomor dengan urutan mulai dari 0. Benar. Jika tidak ada yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian elemen, maka fungsi akan menampilkan hasil -1 kalau nggak ketemu yang mau kita cari. Nah, yang salah itu ada jika tidak ada yang ditemukan, maka katanya dia akan mengembalikan hasil 0. Itu salah, karena yang kalau tidak ketemu tuh -1 tadi. Nah, yang terakhir itu elemen simbol dari string bernomor dengan urutan mulai dari 1. Udah pasti jelas salah, karena kita mulai dari angka 0. Oke, itu teman-teman kerjakan sampai nomor 8 untuk 2, 3, ya 2, 3 itu masih mengetik. 4, 5, 6, 7, 8 kita bakal memperbaiki dan bikin perintah atau programnya. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada yang ragu, nanti tanyakan ke aku aja.
Kak, ini punya saya masih Ya. kekunci, Kak. Oh, Robi. Coba kamu log out dulu dari akunmu, lalu nanti masuk lagi. Yang ada nama Robinya nanti di ujung. Coba log out, terus masuk. Sebelum masuk, refresh dulu. Gimana, Robi? Udah masuk? Udah bisa? Halo, tes Robi. Ya, Kak, sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Permisi, Miss. Oh, iya. Maksud yang nomor 4 itu apa ya, Miss? Oke, bentar ya. Oke, yang nomor 4. Oke, bentar dulu. Aku jaringanku lagi bermasalah juga. Bentar ya. Bentar, Dimas. Aku cek jaringan dulu.
Kak, nomor 4 gimana? Oke, ya Dimas dan Faro. Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke, nomor 4. Sampai dulu deh. Nah, nomor 4. Kita disuruh cek itu errornya letaknya di mana. Nah, dia meminta inputan ke user tinggalkan ulasan perjalanan katanya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan panjang dari kata yang bakal dimasukin oleh si user. Nah, untuk menghitung panjangnya, kita pakai fungsi apa tadi untuk menghitung panjang dari sebuah string? Len. Oke, kita pakai len. Nah, len, ini cara bikin lennya kan. Nah, di dalam len itu yang bakal kita cari panjangnya adalah yang mana? Inputan user tadi kan. Nah, inputan user kita simpan di dalam variabel masukan. Berarti yang bakal kita cari panjangnya adalah panjang nilai si masukan ini. Jadi, kamu masukkan lah masukan. Nah, len masukkan. Di sini katanya print. Terima kasih untuk ulasan yang detail. Itu sepanjang. Nah, kita udah masukin nih kata panjangnya. Coba dicek dulu ya. Di sini katanya masukin kata luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, katanya di sini itu panjang dari kata luar biasa itu adalah sepanjang 11 karakter. Nah, tapi ini belum. Nah, ulang lagi luar biasa. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk Dimas dan Faro, dia minta untuk menghitung panjang dari masukan ini. Masukan itu menyimpan nilai inputan dari user yang tinggalkan ulasan perjalanan. Nanti dimasukkan ke variabel baru yang namanya panjang untuk menghitung panjang si string tadi. Nah, kita printnya pakai yang gabungan antara string dan variabel. Jadi pakai koma, kemudian kamu panggil variabelnya seperti itu. Gimana Faro dan Dimas? Udah bisa nomor 4? Saya cek dulu ya. Miss, untuk nomor 7 gimana ya, Miss? Nomor berapa misal? Nomor 7. Oke, nomor 7. Nomor 7. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya. Aku udah bikin sih. Ini katanya di dalam soal itu masukkan makanan favoritmu di restoran Bunga Matahari. Nah, kita perlu ada inputan si user. Inputan si user, di mana kita bakal input itu apa makanan yang bakal dimasukin oleh user. Kita simpan inputannya ke dalam sebuah variabel. Nah, terserah. Kalau di sini aku pakai namanya makanan. Nah, di situ ada pilihan katanya. Ada 2 pilihan. Jika hidangan ditemukan, program mencetak nomor dari simbol dari mana hidangan itu gitu. Kemudian 2, jika hidangannya tidak ketemu, maka yang akan keluar adalah -1. Sedangkan di program ini ada itu mencetak kue coklat 0, barbeque -1. Di 0 tadi dia adalah ketemu, sedangkan -1 enggak. Berarti di sana ada
kita bikin aja dulu sesuai di tampilan program. Ada katanya di sini print berarti. Ada print kue coklat dan angka 0. Nah, kue coklat itu adalah inputan dari si user tadi yang jika dia masukkan kue coklat adalah es krim. Jadi sebelum itu eh, nah, kita kasih dulu apa aja sih yang bakal dicari di sini. Di situ yang pertama ada kue coklat. Kenapa nih program? Ada kue coklat. Pilihan pertama yang bakal dicari. Kedua ada barbecue yang bakal kita cari. Nah, kita simpan dulu satu-satu ini ke dalam variabel. Kita kasih namanya variabel di sini cari 1 dan cari 2. Nah, habis itu kita bisa nyari langsung apakah kue coklat ini ada nggak di dalam isi dari variabel makanan atau inputan user. Barbecue ada nggak di dalam masukan ini gitu. Jadi yang tadi untuk mencari kita pakai apa fungsinya misal? Kamu masih Find. ingat nggak? Fungsinya Find. untuk mencari find. Ya, apa? Oke. Fungsi mencari sebuah string di dalam string lainnya itu adalah pakai find. Dan fungsinya seperti ini. Find kayak gini. Oh, seperti. Nah, di sini berarti kita bikin sebuah variabel atau kayak kita mau mencari yang pertama kan kue coklat. Nah, kita ingin tahu hasil dari kue coklat. Kita bikin variabel dulu, namanya hasil 1. Nah, hasil 1 tuh bakal menyimpan pencarian dari apakah kue coklat ada nggak di dalam makanan tadi. Nah, berarti makanan bahasanya di dalam makanan apakah ada kata kue coklat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bakal mencari barbecue. Jadi kita bikin yang kedua. Apakah di dalam makanan ada kata barbecue? Barbecue. Nah, lalu kita bakal print hasil ini. Print, tadi katanya ada print kue coklat, berarti cari 1, kita print. Kemudian spasi hasil 1. Nah, yang kedua itu print dari cari 2 kita bakal cari barbecue ini berapa. Itu kan di soal tadi ada kue coklat 0, barbecue min 1. Berarti kita print cari kue coklat ini berapa nilainya. Kemudian cari 2 si barbecue berapa nilainya. Nah, kita coba dulu. Jadi inputannya ada kue coklat es krim. Kue coklat es krim. Nah, itu. Maka akan tampil ternyata kue coklatnya ada dan tampil 0. 0 itu adalah indeks pertama. Indeks pertama dari kue coklat adalah huruf K. Dan huruf K di sini indeksnya adalah 0. Gitu. Nah, barbecue ini nggak ada di dalam kue coklat es krim. Maka yang akan ditampilkan adalah min 1. Begitu. Untuk nomor 7. Gimana, misal kamu ada yang bingung? Sudah jelas, Miss. Makasih. Iya. Tuh, teman-teman yang lain aku belum lihat progresnya. Boleh bantu yang nomor 5 nggak, Miss? Oke, bantu nomor 5. Oh, oke teman-teman, kita batasi nanti pengerjaannya sampai pukul 8 pas ya. Biar nanti materinya masih ada satu lagi. Oke, Dimas tadi nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 itu kita bakal mengambil angka 2, angka 7, angka 9 katanya di sini kan.
Dan kita bakal memprintkan hasilnya, angka 2, angka 7, angka 9. Nah, di sini itu adalah stringnya. Kemudian kita bakal cari satu-satu. Kita cari dulu yang angka 2. Kita mau cari angka 2 nih. Nah, Dimas, itu 2 tuh posisinya berapa ya? Coba kamu hitung. Dan mulai dari huruf B itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk menyatakan dia indeks berapa itu kayak gini, masukkan 9. Berarti maksudnya indeks 9 dari masukan ini itu adalah apa? Karakter apa? Di sini kebetulan 2. Tuh. Nah, berikutnya disuruh cari itu yang 7. Kamu bikinlah yang keduanya. Kemudian 2 sama dengan masukkan berapa? Coba kamu hitung. Ya, 7 itu berapa indeksnya? 9 juga gitu. Nah, nanti kalau udah ketemu itu berapanya, udah kamu simpan ke dalam variabel, jadi tinggal panggil aja lagi print pelanggan memilih bangunan, koma, variabel bangunan 1, koma bangunan 2, koma bangunan 3. Oke, Dimas, sampai sini ada yang ingin kamu tanyakan? Makasih, Miss. Nggak ada lagi. Oke. Oke, teman-teman, ada yang udah selesai sampai nomor 8. Aku Kan nomor kebetulan 8 jaringannya. gimana ya? Oh, ya gimana, Kinar? Nomor 8 gimana ya, Kak? Oh, oke, nomor 8. Nah, bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 8, itu bisa lihat share screen aku biar lebih tahu. Bentar ya. Nah, di sini kita udah dikasih bantuan programnya yang bikin. Di sini katanya tempat yang sepi 367, enak -1. Berarti di sini kita bakal disuruh mencari apakah tempat yang sepi itu ada, apakah enak itu ada. Sini kita udah punya sebuah string yang begitu panjang, aku nggak tahu juga berapa panjangnya. Nah, itu yang bakal kita cari di sini, apakah di string yang panjang itu ada tempat yang sepi. Nah, yang kedua kita cari apakah ada kata enak di dalamnya. Nah, caranya kayak gimana? Kita ubah dulu si masukan ini yang kita pelajari tadi, biar lebih aman. Kan si Python tuh sensitif, dia bisa membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Jadi kita ubah dulu dia semuanya ke huruf kecil. Jadi pas kita nyari dengan huruf kecil ini, kita bisa nyarinya dengan pas gitu. Takutnya kan bisa jadi tempat yang sepi, ternyata di sini T-nya huruf kapital. Nah, pas dicari kan nggak ketemu jadinya. Jadi kita perlu merubahnya ke huruf kecil. Nah, Kinar, kamu masih ingat nggak kalau kita mau ngubah eh, sebuah string ke huruf kecil semuanya kita pakai fungsi apa? Lower. Oke, kita pakai fungsi lower. Jadi, untuk variabel masukan kecil, kita carilah nilai lower dari masukan yang di atas ini. Si string ini, nilai string ini. Lower. Nah, berarti udah kesimpan nih. Masukan kecil itu bakal menyimpan huruf kecil dari string yang panjang ini. Nah, masukan kecil. Udah nih. Nah, lalu kita diminta untuk mencari satu-satu. Cari satu ini apakah ada, cari dua ada nggak di masukan yang kecil. Oke, kita bikin hasil satu, seperti yang di nomor 5, biar lebih mudah. Nah, hasil satu ini maksudnya aku mau nyimpan nilai untuk pencarian tempat yang sepi. Nah, ada nggak? Nah, bahasanya, di masukan yang udah kita ubah ke huruf kecil, masukan kecil, ada nggak? Kayak tadi kan, kalau untuk mencari kita pakai fungsi find. Ada nggak kata
di sini kebetulan kita udah menyimpan. Ada nggak kata cari satu? Cari satu tuh kan nyimpan tempat yang sepi. Maksudnya di sini ada nggak tempat yang sepi di masukan yang kecil ini gitu. Jadi kita cari satu aja lagi. Nggak perlu bikin tempat yang sepi karena kita udah nyimpannya ke dalam variabel. Nah, yang kedua, hasil dua, kayak gitu juga. Kita cari di masukan yang kecil, itu ada nggak si enak ini? Enak tadi kan cari dua. Nah, lalu kita print. Print hasilnya. Di sini katanya tempat yang sepi tadi itu adalah cari satu. Kemudian 367. 367 itu berarti hasil dari kita cari hasil satu tadi. Kita mencari ada nggak tempat yang sepi di dalam string yang panjang itu. Berarti hasil satu. Nah, yang kedua, print, cari, cari dua, cari dua, hasil dua. Oh, coba kita cari dulu ya. Nah, ada sesuai tempat yang sepinya ada di indeks 367. Oh, besar kan berarti panjang nih stringnya. Dan enak ternyata nggak ada karena dia nilainya -1. Oke, gitu Kinar. Ada yang mau ditanyakan atau kamu bikin aja dulu? Sudah Kak, terima kasih ya. Iya. Untuk teman-teman yang lagi ngerjain nomor 6, aduh, waktu kita 20, udah lewat 2 menit. Karena masih banyak yang belum selesai, aku tambahin lagi deh 3 menit. Nanti misalkan masih ada yang belum selesai, itu bisa tanyakan ke aku aja langsung nanti sehabis kelas. Nah, kita punya materi lagi nih, teman-teman. Tunggu, boleh lihat nomor 8 lagi untuk sebentar. Ya, nomor 8. Nomor 8 udah, Faro? Kayaknya udah. Ya, aku cek dulu ya. Oh, kamu lagi ngerjain. Sebentar. Ahmad, kamu ada kendala di nomor 6? Perlu bantuan atau masih mau nyari lagi? Tinggal 1 menit lagi ya, teman-teman. Untuk nomor 6, Ahmad, itu dia diminta cari kata yang bakal menampilkan pandangan laut. Nah, pandangan laut tuh kamu cari indeks pertamanya apa? Berapa indeks pertamanya? Itu indeks pertamanya 0 untuk huruf P. Nah, indeks terakhirnya berapa? T itu indeksnya adalah 13. Tapi karena kita mau ngambil, kita lebihin 1. Jadi 14. Berarti kamu pakai nanti masukkan pakai kurung siku 0 sampai 14. Kayak gitu carinya.
Oke, udah 20:05, teman-teman. Aku cek dulu siapa aja yang belum. Oke, ada beberapa yang lagi ngerjain nomor 7 dan 8. Nanti bisa teman-teman kerjain di luar kelas atau sehabis kelas ini langsung nanti tanyain aja ke aku biar teman-teman nggak bingung. Oke, kita langsung ke materi berikutnya. Mungkin habis materi ini tuh teman-teman juga bisa istirahat. Jadi aku jelasin aja sedikit materinya. Itu materi selanjutnya kita Oke, sebelumnya teman-teman nggak apa-apa ya, kita lanjutin aja dulu gitu. Nanti yang ketinggalan, yang masih ngerjain tugasnya, itu kerjain sehabis kelas aja. Nanti tanyain ke aku di luar kelas, kayak gimana. Oke, kita kembali ke slide. Itu kita ada materi berikutnya tentang interpreter. Apa sih interpreter di Python itu? Nah, teman-teman, ternyata di Python itu dia bisa mendeteksi untuk tipe data yang beda, dia bakal mengoperasionalkan yang berbeda pula. Nah, contoh kayak gini. Di sini kita punya program untuk menghitung poin. Satu poin ke satu. Dia katanya berikan nilai untuk kenyamanan hotel dari 1 sampai 5. Kedua, katanya nilai makanan dari 1 sampai 5. Nah, di sini ada variabel total rating, di mana dia bakal menambahkan masukan yang untuk kenyamanan atau poin satu tadi ditambah poin kedua. Jadi poin kenyamanan ditambah poin makanan. Nah, setelah di print, misal nih, aku salin aja deh. Atau kita bayangkan aja, satu nilai kenyamanan aku kasih nilai 5. Nah, untuk makanan dikasih juga nilai 5. Nah, kira-kira total rating poin 1 ditambah poin 2. 5 ditambah 5 tadi. Kalau aku print, kira-kira berapa hasilnya teman-teman? Ada yang bisa jawab? Halo? Oke, teman-teman ada yang bisa jawab? Tadi aku ngasih nilai 5 untuk kenyamanan. Nah, untuk makanan dikasih nilainya juga 5. Sedangkan di sini minta total rating. Poin 1 ditambah poin 2. Nah, di print itu berapa total ratingnya teman-teman? Oke, ada yang bisa jawab? Oke guys, ini masih ada di kelas tuh kan? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, lewat chat. Bakal error Kak, ada yang jawab 10. Ada yang jawab bakal error. Nah, kita lihat itu hasilnya di sini adalah Nah, kalau tadi kan aku 5 tambah 5. Kalau orang ini adalah 3 tambah 4. Nah, ternyata teman-teman 3 ditambah 4 di sini adalah 34, bukannya 7. Nah, gimana tuh? Seharusnya kita ekspektasi kita 3 tambah 4 itu adalah 7. Tapi kenapa sih 3 tambah 4 malah jadi 34? Nah, menurut teman-teman dari yang udah dipelajari sejauh ini, ada yang tahu nggak kenapa 3 ditambah 4 tuh jadi 34? Enggak, jadi 7. Kenapa sih 3 tambah 4 malah 34, bukannya 7? Ada yang Karena tahu? nggak pakai tanda kurung Karena nggak pakai tanda kurung. Nah, tanda kurung yang di mana nih, Dimas? di masing-masing poin. Oh, di sini kata kamu kita kasih tanda kurung. Oke. Tuh kalau Dimas pakai tanda kurung. Yang lain ada nggak? Alasannya kenapa sih 3 tambah 4 jadi 34, bukannya 7? Oke. Oke. Kita lihat.
Karena programnya mengira nilainya itu huruf, bukan angka. Oke, Ahmad. Ya, ini sih jawabannya yang benar, teman-teman. Oke, Dimas yang seperti tadi, itu sebenarnya dikasih kurung pun nggak masalah, tapi nggak bakal merubah nilai gitu. Ini dia membantu kamu untuk mengerjakan mana yang dikerjakan. Nah, jawaban Ahmad benar. Karena programnya mengira nilai itu adalah huruf, bukan angka. Jadi sama nih, ketika kamu menambahkan aku ditambah kamu jadi aku kamu, kan gitu. Atau mobil ditambah biru jadi mobil biru. Nah, jadi dia tuh si Python dia menganggapnya si 3 dan 4 itu bukan sebuah angka, tapi sebuah kata atau sebuah huruf gitu. Jadi dia bikin 3 terus ditambah 4. Jadi malah 34. Nah, seharusnya kita ekspektasinya 3 tambah 4 adalah 7, Kak, gitu. Gimana caranya kita bikin 3 tambah 4 itu jadi 7? Nah, itulah gunanya kita belajar yang sebelumnya ada pakai fungsi int. Jadi yang seperti yang pernah aku bilang, itu inputan dari input itu akan bernilai huruf atau bernilai string. Jadi kalau kita mau menambahkan atau mengoperasionalkannya, itu kita perlu merubahnya ke dalam int dulu. Jadi poin 1 nanti sama dengan int dari poin 1 itu. Nah, setelah dipakai int, barulah nanti bisa kita tambahkan. Aku ambil contoh, aku jalanin. Ini aku jalanin itu misalkan 3 dan 4 tadi. Nah, di sini kan 34. Nah, kita mau ekspektasinya 3 tambah 4 itu adalah 7, Pak. Oke. Jadi aku ubah dulu. Yang pakai poin 1. Poin 1 sama dengan kita pakai fungsi int. Poin 2 sama dengan int di poin 2. Nah, kalau kayak gini gimana? Gitu. Oke, jalan. 3, 4. Nah, udah 7. Karena kita udah pakai fungsi int. Nah, kan itu adalah dua hal yang berbeda tadi ya teman-teman gitu. Tadi ada kalau tipe datanya string, dia bakal menambahkan stringnya. Contoh yang seperti 3 tambah 4 malah jadi 34. Tapi kalau untuk integer, saat kamu tambahkan, dia bakal mengoperasionalkannya seperti di matematika. 3 tambah 4 adalah 7. Jadi di Python itu, dia bisa mendeteksi beda tipe data, misalkan tadi ada yang string, ada yang integer. Jika kamu operasionalkan dengan operasional yang sama, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda sesuai dengan tipe datanya masing-masing. Nah, interpreter itu di dalam komputer, teman-teman, komputer tuh hanya bisa menerima dua nilai, 0 atau 1, benar atau salah. Ada sinyal atau tidak ada sinyal. Nah, itu mungkin ini info atau pengetahuan untuk teman-teman aja. Di komputer tuh bahasa yang dikenalinya adalah bahasa 0 dan 1, bahasa biner. Nah, di interpreter, untuk agar bahasa yang 0 dan 1 itu, kan kadang kita posting apa sih 0 dan 1 atau 0001. Nah, supaya bisa mengenali itu, maka digunakanlah bahasa pemrograman dan interpreter. Nah, di dalam program, programmer bakal memasukkan suatu perintah menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian programmer akan menekan tombol, misalkan jalan program, maka ketika kita merun program kita tadi, si komputer itu hanya akan menangkap sinyal 1 dan 0. Nah, maka baru akan tampil apa sih perintah sesuai yang kamu masukkan. Misal kayak print dan sebagainya. Nah, jadi interpreter itu adalah sebuah program spesial yang memahami dan menjalankan perintah. Nah, seperti yang tadi, itu salah satu interpreter itu bisa membedakan mana
string mana yang integer saat kamu mengoperasionalkannya. Dia bakal menghasilkan hasil yang berbeda. Seperti 3 tambah 4 di dalam string, dia akan jadi 34. Tapi di dalam integer, 3 tambah 4 bakal jadi 7. Gitu. Nah, selanjutnya itu untuk biar lebih jelas, kita ke materi yang 6, masih yang tadi 5, sekarang yang 6-nya. Nah, untuk teori, kita kerjakan bareng. Pernyataan yang benar tentang data tipe dan interpreter. Yang salah di sini ada, jika kamu mencoba menambahkan 2 string, program akan menghasilkan error. Salah, karena tadi ketika kita mau menambahkan 2 string, contoh 3 dan 4, itu kita jadikan sebuah string, dia maka jadi 3, 4. Atau aku ditambah kamu, bakal jadi aku, kamu. Nah, yang kedua, sebuah operator di Python hanya memiliki satu arti. Enggak, seperti yang kita tadi kan, kita operatornya menggunakan tambah. Tambah di dalam string dan tambah di dalam integer itu akan menghasilkan dua arti yang berbeda. Jadi nggak hanya satu, itu salah. Yang benar, komputer hanya memahami sinyal 0 dan 1. Kedua, interpreter adalah sebuah program yang spesial dan memahami perintah dari bahasa pemrograman. Selanjutnya, interpreter memahami bagaimana cara melaksanakan sebuah perintah berdasarkan tipe datanya. Seperti tadi, kalau integer gimana, stringnya gimana. Kemudian fungsi str atau fungsi string digunakan untuk mengubah data ke tipe string. Itu kebalikan dari integer. Kalau integer mengubah tipe datanya ke integer. Oke, nomor 2. Nomor 2 kita diminta untuk mana sih kategori yang benar. Nah, di sini mungkin aku kasih aja langsung program mencetak sebuah string. Nah, di sini umur 1 sama dengan 15, ada kutipnya. Kalau tanda kutip itu menyatakan ia adalah sebuah angka, sebuah kata atau sebuah huruf, atau sebuah string. Nah, jika kita tambahkan umur 1 dan umur 2, yang ini, maka dia akan menghasilkan string. Di sini hasilnya bakal 1518 atau 1518. Nah, Sarah. Nama Sarah ada nama keluarganya Johnson. Ketika kamu mau menambahkan nama dan nama keluarga atau Sarah ditambah Johnson, dia bakal menghasilkan Sarah Johnson. Nah, untuk yang angka, yang tadi, dia nggak pakai tanda kutip. Dia langsung menyatakan ini adalah integer. Nah, di sini itu ada sebuah string yang dimana ada angka di dalamnya. Nah, untuk bisa ini kita nyatakan sebuah angka, kamu perlu mengubahnya menggunakan fungsi int atau fungsi integer. Nah, yang error itu adalah nick, kemudian ada umur 29. Nah, yang bakal error itu teman-teman adalah ketika teman-teman menambahkan tipe data yang berbeda antara integer dan string. Kamu mau menambahkan nick ditambah 29, itu bakal error gitu. Ditambah di sini juga dia pakai kutip 1 di depan, kemudian di belakangnya kutip 2. Harusnya harus disamakan. Nah, untuk nomor 3, 4 itu bisa teman-teman ketik. Nah, nomor 5, 6, 7, 8 itu bisa teman-teman kerjakan. Jadi kerjakan sampai nomor 8, teman-teman. Oke, Dimas, kamu ada kendala di nomor 1, aku liatin lagi nomor 1-nya. Nomor 1, lihat di share screen aja mana yang salah atau yang benar ya. Oke. Oke, Dimas.
Nomor 5 bagaimana? Nomor berapa, Farul? 5. Ini masih Nah, belum kalau ngerti. nomor 5, bentar. Nomor 5, oke. Nah, aku langsung ke punyamu aja. Baru nomor 5. Nah, di sini kita bakal mencetak string. Sini kan ada gabungan, dia minta input, kotanya apa, distriknya apa, ratingnya apa. Nah, di sini dia bakal mencetak itu stringnya digabungkan dengan tanda garis miring. Nah, gimana sih cara menggabungkan antara string dan ini kan tanda garis miring di dalam tanda kutip itu menyatakan adalah sebuah string. Jadi gimana kita caranya menggabungkan variabel yang isinya string dengan string, string, string. Nah, itu pakai tanda tambah. Tanda tambah. Kemudian kamu tambah lagi di sini. Kota ditambah garis miring. Kemudian distriknya ini jadi antara variabel dengan string atau variabel yang isinya string juga, string lain dengan string lain tuh digabungkan dengan pakai tanda tambah. Oke. Ini permintaan sukses terbuat. Contoh. Oh, ada yang salah. Nah, di sini kita bisa lihat itu errornya. Di sini ada tanda kutipnya, sedangkan kutip 2 di belakang ada kutip 1. Itu perlu kita ubah, kita samakan. Oke, cek lagi ada salah nggak. Oke, coba kita jalankan. Masukkan kota. Kota. New York, Los Angeles. New York, Los Angeles. Oke, gitu Faro. Jadi kalau kita mau nambahkan string dengan string lainnya atau variabel yang berisi string, teman-teman perlu menghubungkannya dengan tanda tambah rasionalnya. Oke, Dimas, nomor 2 kamu masih itu. Oke, aku liatin lagi. Nomor 2, nih mana yang salah, mana yang benar. Nah, yang ada kutip 2 itu bakal mencetak string kalau kita tambahkan. Nah, nama itu kan sebuah string juga. Jadi dia ada di kotak string. Nah, untuk angka ini yang ada 5 dan 4 yang nggak pakai tanda kutip. Kemudian yang di bawah dia pakai tanda kutip, tapi dia diubah ke dalam int atau integer. Nah, itu adalah ke dalam angka. Sedangkan untuk yang error, itu di sini dia ada kutip 1 di awal, kutip 2 di akhir. Seharusnya itu kita pakai disamakan gitu, mau mana yang pilih. Kemudian antara string dan integer itu nggak bisa ditambahkan karena mereka punya dua tipe data yang berbeda. Kayak gitu, Dimas bisa lihat di share screen-nya nomor 2. Oke, Ahmad. Tolong nomor 6. Oke, kita lihat nomor 6. Aku langsung di nomor 6. Ahmad.
Oke, di sini itu kita bakal mencetak ada angka, ada dan string-string belakang lainnya. Pertama kita cek, Johnson itu adalah sebuah string. Oke, kita tambahkan. Dia adalah string. Kemudian, Zanzibar adalah sebuah string. Nah, kita perlu menambahkan antara ini, kemudian tambah ini, dan tambah ini. Oke, gimana sih caranya? Nomor ID. Nah, sebelumnya untuk biar aman, ini kan sebuah integer. Kita mau menambahkannya dengan string. Hasil itu nanti takutnya bakal dianggap error sama si program. Atau aku contohin aja lah dulu. Nomor ID aku tambah. Kemudian ada tanda garis miring. Di sini garis miringnya. Satu ini, garis miring. Kemudian aku tambahkan dengan nama keluarga. Nama keluarga. Dan tambahkan garis miring lagi sesuai yang output program. Itu ada si Zanzibar itu adalah turnya. Nah, coba dulu kita print yang seperti ini. Kayak gimana hasilnya? Nah, ada salah katanya. Kenapa ini dianggapnya adalah error? Karena integer dan str nggak bisa nih menambahkan antara integer dan string. Yang mana integer itu adalah nomor ID, jadi nggak bisa ditambahkan. Gimana sih Kak caranya biar dia bisa? Nah, perlu kita ubah dulu dia menggunakan fungsi apa fungsi yang untuk merubah tipe data lain ke dalam string. Ahmad, kamu tahu nggak apa fungsi untuk merubah ke dalam tipe data string? Atau ada yang lain yang tahu? Itu bisa di chat aja. Oke, str. Kita perlu nambahin str-nya di sini. Nah, kamu hurung lah ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, udah sesuai. Jadi ingat tadi, dua tipe data yang berbeda itu nggak bisa kita tambah atau kita operasionalkan. Kita perlu mengubahnya menjadi sama semua tipe datanya dulu. Jadi ini nomor ID udah string, baru bisa ditambahkan. Itu untuk nomor 6, teman-teman. Kak, bisa lihat nomor 6 lagi. Oke, nomor 6. Oke, nomor 6. Nomor 6, kita perlu pakai fungsi str untuk merubah yang nomor ID. Nomor ID itu kan adalah sebuah integer atau sebuah angka. Kita merubahnya ke dalam string biar bisa ditambah dengan string-string lain di belakangnya. Jadi untuk menambahkan sebuah tipe data, kita harus menyamakan dulu tipe datanya, baru bisa ditambah.
Untuk Isa nomor 7 kamu ada masalah kan? Oh ya, Isa nomor 7 itu udah aku cek hasil kamu. Untuk ngambil nama Jim itu dari 9 ke 12. Nah, yang huruf M itu kan 11. Jadi kita lebihkan 1. 9 sampai 12. Kemudian di print kamu ada tinggal hadiahkan, bukan hadiah. Tes. Tes, oke. Tuh, Isa. Miss, kalau nomor 8 caranya gimana ya, Miss? Tes, bisa dengar suaraku? Tes, tes. Oke. Bisa tadi nomor 7. Udah lagi punya mau bentar. Aduh. Nah, antara nama 1 dengan tanda garis miring tuh kamu perlu menghubungkannya menggunakan tanda tambah. Tanda tambah tuh garis miringnya di dalam tanda kutip. Kemudian jangan pakai koma, tambah lagi. Yang koma hanya dari hadiahkan bonus, koma baru nanti nama 1 tambah garis miring tambah nama 2. Nah, Kinar itu untuk ngambil cat, kamu 0 sampai 0, 1, 2, 3. Nah, lebihkan 1. Lebihkan satunya jadi 0 sampai 4. Bukan 0 sampai 5. Hadiahkan bonus, cat atau gym. Nah, bonusnya titik 2 itu nggak pakai spasi. Oke, Kinar bisa dengar aku? Halo, tes. Tes, teman-teman bisa dengar suaraku karena aku ganti device. Halo, tes. Boleh bantu dong jawab kalau dengar suaraku? Halo? Oh, oke, Robi. Nah, kita mengerjakan tugasnya sampai 20
40 ya teman-teman, 4 menit lagi karena waktu kita udah lebih. Jadi teman-teman aku lihat, bentar, Dimas kamu ada kesulitan di nomor 4? Halo Dimas? Oh bisa. Dimas kamu aman nomor 4? Kalau enggak nanti aku bantu jelasin. Sekarang aku jelasin yang nomor 8 dulu. Contoh tadi misal. Nah, di sini dia katanya tulis program yang nulis email otomatis kepada klien. Di mana itu tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5. Kita cek dulu, oke, ratingnya. Nah, di sini itu adalah sebuah angka untuk inputan. Nah, kita perlu merubahnya dulu di bawah. Rating sama dengan kita ubah dia pakai fungsi integer dari rating itu. Kedua, apa yang tidak kamu sukai? Itu jawabannya roti tidak ada rasanya. Nah, itu bisa string. Nah, untuk print itu dihubungkan antara si 3 digabung dengan roti tidak ada rasanya. Nah, kalau untuk digabungkan berarti kita udah ubah nih dia ke integer. Padahal kan seharusnya itu bisa string. Jadi karena kita mau menambahkan antara 3 dan tambah roti tidak ada rasanya, berarti dia harus sama tipe datanya. Nah, kita samakan aja dia harus string. Berarti 3 harus string. Berarti nggak usah aja kita pakai rating integer. Karena dia ini kalau dimasukkan udah string duluan. Kalau input aja gitu. Nah, kita perlu menambahkan 3 dan itu. 3. Lalu tinggal kita print. Kita print 3 itu variabelnya rating. Kemudian kita tambah tanda strip, kemudian kita tambahkan sukai variabelnya, apa yang kamu sukai. Nah, oke, kita coba jalankan. 3 roti tidak ada rasanya. Jalan. 3 roti tidak ada rasanya. Nah, gitu aja, singkat. Itu untuk nomor 8. Oh, tadi Robi gimana? Dimas, kamu ada kesulitan? Itu untuk nomor 8 ya, teman-teman. Kebetulan dia ingin menggabungkan antara 3 yang angka dengan string, roti tidak ada rasanya. Nah, karena inputan input itu nilai yang dimasukkan akan diubah ke dalam string meskipun kamu masukkannya 3. Jadi kita nggak perlu lagi ubah dia ke integer karena dia udah string duluan gitu. Nah, tinggal tambahkan pakai tanda tambah aja gitu. Bentar, aku cek dulu. Jaringan. Oke. Dimas, kamu ada kesulitan di nomor 4? Halo, Dimas. Oh, keluar Kak Dimas. Oke, Ahmad. Bentar ya. Ini mana? Nih,
nomor 8. Oke, teman-teman, karena udah waktunya hampir habis, bagi teman-teman yang masih mengerjakan, itu bisa dikerjakan setelah kelas selesai. Kita bakal simpulkan lagi apa yang udah kita pelajari hari ini. Apa yang udah kita pelajari hari ini, itu ada tentang kita udah belajar ada beberapa fungsi di dalam string. Nah, di string itu ada beberapa operasional yang bisa kita gunakan. Pertama, kita mau menghitung panjang sebuah string, kita pakai fungsi len. Nah, untuk memotong sebuah string atau mengambil beberapa string, itu kita pakai sistem indeks atau sistem posisi. Nah, posisi di dalam string kita menghitungnya dimulai dari angka 0. Nah, untuk mencari kata di dalam string sesuai kata yang kita inginkan, misal kita mau mencari adakah kue coklat di dalam string kue coklat ice cream tadi kan. Nah, itu pakai fungsi find. Jika dia ketemu, maka akan ditampilkan posisi dari kata pertama yang kita cari. Nah, atau huruf pertama yang kita cari posisinya. Kalau nggak ketemu, dia bakal mencetak -1. Nah, fungsi tadi itu kalau untuk merubah huruf kapital ke huruf kecil kita pakai lower. Nah, yang kedua, bagaimana data disampaikan menuju komputer. Itu pakai komputer hanya mengenali angka 0 dan 1, itu bahasa biner. Kemudian mengapa data tipe sangat penting bagi interpreter? Karena dengan data tipe itu nanti operasional yang sama seperti kita menambahkan string 3 dan 4 maka hasilnya 3, 4, sedangkan di integer kita menambahkannya hasilnya 7. Nah, untuk itu interpreter sangat penting. Nah, interpreter tuh bisa membedakan antara mana yang string dan mana integer dan mana operasional yang bisa sesuai dengan itu. Nah, kita untuk materi yang ketiga untuk string udah selesai. Nah, minggu depan itu kita modul keempat, teman-teman, atau lesson keempat. Nah, di lesson keempat kita bakal ada game days sehabis itu. Nah, syarat game days itu aku harapkan teman-teman ada tugas-tugas yang kemarin tuh teman-teman selesaikan yang wajibnya, yang angka gitu, sampai teman-teman bisa 100% nilainya nanti. Nah, minggu besok kita bakal adain game days dan itu kita bakal pakai Kahoot. Jadi biar lebih seru untuk minggu depan itu silahkan teman-teman download Kahoot-nya di HP masing-masing. Atau besok kalau misalkan nggak bisa di HP, silahkan kunjungi website Kahoot-nya aja di laptop masing-masing. Oke teman-teman, sebelum aku tutup, kita foto bareng dulu sebagai bukti kehadiran teman-teman. Oke. Oke, fotonya aku hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau yang masih belum selesai tugasnya tadi, itu silahkan kerjakan. Kalau ada yang bingung, chat aja aku. Aku masih aktif sampai jam 10. Nah, terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat istirahat.